Seringkali, persepsi yang ada di kepala kita tidak cocok dengan kenyataan yang sebenarnya. Persepsi yang salah inilah yang melahirkan konflik dan berbagai ketegangan di dalam hidup manusia, baik pada tingkat pribadi maupun sosial. Di dalam video ini, kita akan membahas bagaimana persepsi itu terbentuk, dari mana asal persepsi yang ada di kepala kita. Dan bisakah kita melepaskan diri dari persepsi itu? Atau bisakah kita melepaskan diri dari cuci otak yang dibuat oleh media? Dunia kita adalah tergantung persepsi kita. Dunia adalah dunia sebagaimana kita persepsikan. Itulah argumen yang diajukan oleh George Berkeley lebih dari 200 tahun yang lalu. Sikap kita terhadap orang lain dan dunia sebagai keseluruhan sangat tergantung dari persepsi yang ada di kepala kita. Seringkali persepsi yang ada di kepala kita tidak cocok dengan kenyataan yang sebenarnya. Persepsi yang salah inilah yang melahirkan konflik dan berbagai ketegangan di dalam hidup manusia, baik pada tingkat pribadi maupun sosial. Orang yang merasa bahwa persepsinya adalah kebenaran mutlak dan sesuai 100% dengan kenyataan adalah orang yang hidup dalam delusi. Teori-teori Marxis menyebutnya sebagai ideologi, yaitu kesadaran palsu tentang dunia. Orang yang hidup dalam ideologi berarti hidup dalam kepompong kebohongan. Semua pendapat dan pikirannya lahir dari ideologi sesat yang ada di kepalanya. Tak heran, semua analisis dan pendapatnya begitu dangkal, karena hanya mengikuti saja kesesatan berpikir sehari-hari yang ada di dalam masyarakat. Hidup orang ini dipenuhi prasangka dan kesesatan berpikir di dalam melihat orang lain dan masyarakat sebagai keseluruhan. Bagaimana persepsi manusia itu terbentuk? Dari mana asal persepsi yang bercokol di kepala kita? Salah satu jawaban atas pertanyaan ini adalah di dalam masyarakat, jaringan sosial sekarang ini adalah media massa. Kita melihat dunia ini dari kacamata media yang kita baca dan lihat dalam sehari-hari. Tak berlebihan jika dikatakan kita adalah apa yang kita baca dan lihat. Persepsi kita juga dibentuk oleh pengalaman pribadi yang sebagai manusia. Perjumpaan dengan orang lain mempengaruhi persepsi kita tentang orang itu. Namun, seperti ditegaskan oleh Karl Popper, murni karena semua bentuk pengalaman kita selalu dibungkus oleh prapaham yang sudah ada di sebelumnya di kepala kita. Banyak orang yang tidak sadar dengan prapaham yang ada di kepalanya. Akibatnya mereka mengira begitu saja bahwa persepsinya adalah kebenaran, atau bahwa persepsinya sesuai dengan kenyataan yang ada. Di dalam teori-teori Marxis, prapaham sesat yang tak disadari ini disebut juga sebagai hegemoni. Orang yang hidup di dalam hegemoni terjebak di dalam kesesatan dalam berpikir, walaupun ia sama sekali tak menyadarinya. Hegemoni membuat pemahaman yang salah terlihat sebagai benar.
Hegemoni membuat orang dijajah, walaupun ia sama sekali tak merasa terjajah. Hegemoni itu adalah teknik menipu tingkat global, namun tak pernah sungguh disadari sebagai bentuk penipuan. Siapa pencipta dan pelaku hegemoni ini? Media massa sekarang ini adalah pencipta sekaligus pelestari hegemoni. Namun, media massa sama sekali bukan institusi yang netral. Selalu ada kepentingan untuk membangun dan melestarikan. Hegemoni ini dibalik setiap pemberitaan yang ada, tujuannya jelas, yaitu melestarikan keadaan sosial politik yang ada, yang menguntungkan mereka, namun sejatinya justru merugikan banyak pihak lainnya. Dalam arti, tak berlebihan jika dikatakan media massa menjadi aktor sekaligus alat untuk melakukan cuci otak di tingkat global. Ia memberitakan suatu peristiwa selalu dari sudut pandang tertentu, yang juga menutupi sudut pandang lainnya. Pemberitaan menjadi persepsi, lalu persepsi mempengaruhi sebagai bentuk kebijakan publik yang menentukan hidup mati banyak orang. Bahkan persepsi lalu mengintal menjadi sejarah sekaligus ingatan kolektif yang menjadi dasar bagi identitas sosial suatu kelompok. Rasisme dan beragam bentuk diskriminasi juga lahir dari persepsi yang dilumuri hegemoni dan ideologi. Kita membenci seseorang hanya karena ia memiliki warna kulit yang berbeda misalnya. Seringkali kita tidak mempunyai pengalaman pribadi langsung dengan orang itu. Namun, pemberitaan media telah mencuci otak kita, sehingga kita membangun persepsi yang salah hanya atas dasar pemberitaan itu. Banyak juga program politik yang dilahirkan dari persepsi yang salah. Ada segudang undang-undang di Indonesia yang lahir dari persepsi yang salah. Mulai dari soal rekonsiliasi terkait kejahatan masa lalu, impor beras, sampai kebijakan bodoh terkait dengan keperawatan pelajar tingkat sekolah dasar. Pada tingkat global sekarang ini, persepsi yang salah juga tampak di berbagai hal. Satu bagian dunia berpesta pora dalam kemewahan, sementara banyak orang di bagian dunia lainnya meninggal karena tidak memiliki sumber air yang mencukupi atau bersih. Persepsi yang lahir dari ideologi dan hegemoni ini menciptakan kebencian. Kebencian tersebut akan melahirkan konflik dan beragam pengalaman buruk lainnya, yang akhirnya juga memperkuat persepsi yang salah tersebut. Persepsi akhirnya menjadi prasangka, mendorong kebencian, menciptakan konflik yang nantinya memperkuat prasangka kebencian yang sudah ada sebelumnya. Inilah lingkaran setan kekerasan yang lahir dari cuci otak yang dibuat oleh media massa. Bisakah kita melepaskan diri dari persepsi? Bisakah kita melepaskan diri dari cuci otak yang dibuat media? Sampai batas tertentu, jawabannya adalah ya. Masalahnya bukanlah hidup tanpa persepsi, melainkan membangun persepsi yang cerdas. Masalahnya bukanlah tidak punya opini, tetapi merumuskan opini yang cerdas. Bagaimana merumuskan opini yang cerdas? Pertama, kita perlu melakukan kritik ideologi terus-menerus terhadap berbagai pikiran yang muncul di kepala kita. Kita perlu meyakini
bahwa pikiran kita itu lahir dari kesadaran palsu, melainkan dari kesesuaian dengan keadaan yang ada. Kritik ideologi juga perlu dilancarkan terus-menerus terhadap berita yang kita terima dari media massa sehari-hari. Sikap kritis dan curiga sampai batas tertentu bisa dibenarkan di sini. Informasi adalah salah satu informasi yang ditampilkan di media lahir dari kenyataan. Seringkali informasi tersebut lahir dari manipulasi, entah kebohongan atau pemberitaan satu pihak yang justru menciptakan prasangka dan kesalahan persepsi di telinga pendengar atau pembacanya. Di sisi lain, kita juga perlu mencari berita dari sumber-sumber lain yang independen. Kantor media besar misalnya dimiliki oleh pengusaha bisnis tertentu yang ingin mempertahankan kepentingan mereka. Kita masih ingat perang opini antara Metro TV dan TV One ketika pemilihan presiden 2014 yang lalu. Pola yang sama juga dapat dilihat di kantor-kantor media internasional. Dalam beberapa hal, blog-blog dari penulis independen bisa memberikan informasi yang lebih bermutu kepada kita. Sebagai warga dari masyarakat demokratis, kita perlu mempunyai opini yang cerdas. Artinya, kita tidak boleh jatuh begitu saja pada persepsi dan opini yang disetir oleh media massa yang tak bertanggung jawab. Kita perlu melepaskan diri dari prasangka yang bercokol di kepala kita atau di otak kita. Karena serbuan berita-berita tak bertanggung jawab, kritik ideologi adalah kewajiban utama dari warga negara demokratis seperti Indonesia. Bagaimana membangun sikap kritis dan curiga yang sehat semacam ini? Jelas, pendidikan memainkan peranan besar di sini. Namun, pendidikan tidak boleh hanya mengerti atau dimengerti secara sempit. Sebagai pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Masyarakat yang cerdas hanya bisa dibangun oleh warga yang memiliki persepsi dan opini yang cerdas. Tidak ada jalan lain.